Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Anggara Putra Avandi dari kelas 11 TKR 1. Izinkan saya di sini untuk mempresentasikan hasil mind map saya yang berjudul Physical Literasi. Di Physical Literasi ini saya bercita-cita untuk masuk PT JAEC yang skor awal saya adalah 41,75 menjadi 90. Pada Physical Literasi ini terdapat 4 domain, yaitu Physical Competence, Knowledge, Daily Behavior, dan Motivation, serta percaya diri. Saya akan memulai dari domain knowledge dulu atau pengetahuan. Dalam domain knowledge ini terdapat 3 subdomain, yaitu 1 teknis, olahraga, prinsip olahraga, dan manfaat olahraga. Kita mulai dari domain teknis. Di sini ada 2, yaitu pemanasan serta pendinginan, menjelaskan macam-macam pemanasan, yaitu ada pemanasan statis, dinamis, isometrik, aktif, terisolasi, dan lain-lainnya, namun saya tidak tuliskan. Dan serta pendinginan juga ada macam-macam pendinginan, yaitu seperti ada peregangan, relaksasi, atur nafas, serta jalan kaki. Pada prinsip olahraga terdapat 4 subdomain lagi yang dikenal dengan FITT, yaitu frekuensi, intensitas, time atau waktu, dan tipe olahraga. Pada frekuensi menjelaskan seberapa sering aktivitas dilaksanakan, seperti 3 kali per minggu, 2 kali sehari, atau 5 kali per minggu. Pada intensitas menjelaskan seberapa berat aktivitas yang dilakukan. Dibagi 3, yaitu aktivitas ringan yang memerlukan sedikit tenaga, ada jalan kaki, belajar, mencuci baju, serta mencuci kendaraan. Pada aktivitas berat menjelaskan membutuhkan sedikit tenaga yang lebih banyak atau tenaga yang terus-menerus, seperti bersepeda, berenang, berlari kecil, ataupun jalan cepat. Pada aktivitas berat membutuhkan tenaga yang besar serta membuat tubuh kita berkeringat serta nafas yang tergesa-gesa, yaitu ada berlari, senam aerobik, sepak bola, bela diri, ataupun kegiatan berat yang lainnya. Lanjut kepada domain manfaat olahraga, yaitu ada 2. Manfaat olahraga bagi mental adalah menghindari stres, membuat hati senang, membuat diri puas, serta meningkatkan kualitas tidur. Manfaat untuk fisiknya adalah meningkatkan stamina dan fleksibilitas, menyehatkan jantung, mencegah penyakit kulit, serta memperkuat otot dan tulang. Lanjut kepada domain daily behavior atau aktivitas sehari-hari. Di sini ada 3 domain juga, yaitu dari aktivitas harian, aktivitas fisik, serta gaya hidup sehat. Kita mulai dari aktivitas harian dulu. Harapan saya pada aktivitas harian saya adalah 1. Terjadwal dalam bermain gadget, 2. Disiplin, 3. Rutin berolahraga, serta 4. Aktif. Namun kenyataannya adalah saya jarang berolahraga dan serta malas, serta saya sering lupa waktu karena bermain gadget, serta saya kurang aktif. Solusi yang saya pikirkan adalah meminta orang tua untuk mengingatkan saat saya bermain gadget serta coba olahraga meski hanya sebentar. Lanjut ke domain aktivitas fisik adalah harapannya saya mampu plank selama 2 menit. Karena di kenyataannya saya hanya mampu plank untuk 30 detik. Serta mampu lari 3 km dalam 15 menit. Ini akan disinggung di domain selanjutnya. Serta selanjutnya adalah mampu sit up selama 25 kali. Ini juga akan disinggung, dan mampu 30 kali selama dalam 1 menit. Itu harapannya. Namun kenyataannya adalah saya tidak bisa pull up, saya jalan kaki hanya 10 menit, dan push up saya hanya mampu 10 kali. Serta plank saya hanya mampu 30 detik seperti yang tadi saya sebutkan. Lalu lanjut di domain gaya hidup sehat. Kenyataannya adalah saya sering telat makan dan saya jarang berolahraga, serta makanan yang saya konsumsi biasanya adalah makanan yang kurang bernutrisi. Mohon maaf. Dan saya terlalu ramah bermain gadget, ya. Saya sering menghabiskan waktu saya dengan bermain gadget daripada beraktivitas. Harapan yang saya inginkan adalah mengurangi waktu bermain gadget, yaitu bisa dengan olahraga, belajar, ataupun aktivitas lain yang lebih bermanfaat. Selanjutnya saya ingin makan saya lebih teratur dan terjadwal karena saya telat makan tadi saya ingin sebutkan. Yang selanjutnya rutin berolahraga meski sebentar saja. Saya ingin berolahraga jujur dan mengonsumsi makanan yang bernutrisi seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa makanan yang selama ini saya konsumsi adalah kurang bernutrisi. Melanjutkan ke domain physical competence atau kompetensi fisik. Di sini ada 3 domain juga, yaitu program 20 kali pertemuan saya, ini akan saya bahas lebih jauh nanti. Lalu target cita-cita saya serta komponen kebugaran jasmani. Kita akan mulai dari target cita-cita, yaitu target cita-cita saya adalah masuk PT JAEC, di mana pada PT JAEC ini ada tes fisik yang mengharuskan peserta harus sanggup 1. Lari 3 km dalam 15 menit, 2. Sit up 25 kali non-stop, serta push up 35 kali non-stop.
Lalu selanjutnya adalah komponen kebugaran jasmani. Komponen kebugaran jasmani yang saya ketahui adalah 1. Keseimbangan, 2. Kelincahan, 3. Kelunturan, dan 4. Kecepatan. Selanjutnya, program 20 kali pertemuan ini saya rangkai untuk mengejar target cita-cita saya, yaitu pada pertemuan 1 sampai 4, di mana di sini kita fokus pada lari santai 2 sampai 2,5 kilo pada setiap pertemuan. Lalu disambung dengan push up 3 kali 10, sit up 3 kali 8, plank 3 kali 30 detik dengan dan interval cepat 400 meter kali 4, yang dimana yang dianjurkan adalah pace 5 atau 5 menit per kilometer. Selanjutnya pada pertemuan kelima sampai pertemuan ke-8, jarak lari tersebut diubah menjadi lari santai menjadi 3 km, interval menjadi 500 meter kali 5, push up menjadi 3 kali 12, dan sit up menjadi 3 kali 12. Di sini tidak ada plank karena saya tidak terlalu memfokuskan core saya. Jadi melanjutkan ke pertemuan 9 sampai pertemuan 12, di sini ada push up 3 kali 15, sit up 3 kali 15 juga, dan intervalnya naik menjadi 600 meter kali 5. Dan di sini ada plank kembali, yaitu ada 3 kali 40 detik, dan lari mengubah target menjadi lari 3 km dengan target 17 menit. Pada pertemuan 13 sampai pertemuan 16, repetisi sit up dinaikkan menjadi 4 kali 15, dan target lari dinaikkan menjadi 16 menit, yaitu lari 3 km dengan target 16 menit. Serta repetisi tersebut juga dinaikkan, yaitu menjadi 4 kali 15, dan interval yang tadinya 600 menjadi 800 meter kali 4 dengan pace 5. Pada pertemuan ke minggu terakhir, yaitu pertemuan 17 sampai 20, push up dinaikkan menjadi 3 kali 20, dan sit up menjadi 3 kali 20, serta lari 3 km mendekati target akhir, yaitu 15 kali 30 detik, serta interval yang dinaikkan secara drastis, yaitu dari 800 meter dari 1 km dikali 3, dengan ketentuan yaitu pace 5. Selanjutnya pada domain yang terakhir, yaitu domain motivation dan confidence atau motivasi dan percaya diri, ada 4 domain, yaitu tujuan pribadi, percaya diri, apa yang membuat saya ingin berolahraga, dan apa yang membuat saya malas berolahraga. Kita mulai dari tujuan pribadi saya. Tujuan pribadi saya yaitu tentu 1. Hidup sehat dan teratur, 2. Berbakti kepada orang tua, dan 3. Memiliki fisik yang lebih baik. Dan pada domain percaya diri ini adalah menjelaskan apa yang membuat saya percaya diri saat saya berolahraga. Yang membuat saya percaya diri saat berolahraga adalah saat saya berolahraga sendiri. Dan 2. Tidak ada orang di sekitar. Dan 3. Yaitu saat saya berolahraga dan saya mendapat support dari orang tua. Selanjutnya pada domain apa yang membuat saya ingin berolahraga, 1. Manfaat yang didapat, ya seperti yang tadi sudah dibahas. Manfaat yang didapat ada dua domain, yaitu salah satunya adalah membuat hati senang dan membuat otot tulang. Dan kedua adalah mengapa saya ingin berolahraga, rasa puas setelah berolahraga. Kenapa? Karena setelah berolahraga saya merasa hati saya puas dan saya ingin melakukannya lagi meski saya sedikit kurang suka. Lalu selanjutnya ada adrenalin yang dirasakan karena saya merasa saya olahraga, saya merasa tertantang, jadi saya ingin melakukannya. Dan terakhir, apa yang membuat saya malas berolahraga? Yang membuat saya malas berolahraga adalah badan saya menjadi pegal saat saya selesai melakukan olahraga tersebut. Misal saya olahraga berlari, maka kaki saya malamnya akan jadi pegal-pegal. Lalu kedua yaitu rasa lelah. Jelas olahraga beraktivitas pasti akan menimbulkan rasa lelah, dan saya kurang suka terhadap rasa lelah ini. Dan terakhir, membuat berolahraga mengharuskan saya harus bergerak, yang dimana saya pribadi adalah pribadi yang kurang suka bergerak. Ya, mungkin itu semua yang bisa saya jelaskan dari mind mapping physical literacy ini. Jadi sekian dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.